Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan perihal isu bug yang terjadi di Realme UI versi 2.0. Ini ada dua pandangan ya teman-teman, atau dua kemungkinan. Yang pertama, bagi kalian yang belum up ke Realme UI versi 2.0 atau masih stay di Realme UI versi 1.0, ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi kalian untuk up ke versi yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah terlanjur up ke versi Realme UI 2.0 ini, saya di sini akan memberikan solusi lah ya. Karena sudah ada masalah, tentunya pasti bakalan ada solusi yang bisa ditawarkan ya guys ya. Oke, yang pertama di sini ada untuk baterai boros ya. Nah, kalau menurut saya pribadi di device saya Realme 6, nah di sini kan udah versi Realme UI 2.0 dengan Android 11-nya. Nah, kalau di device saya ini untuk baterai sendiri tidak ada masalah sedikit pun. Masih sama lah dengan Realme UI versi 1.0. Untuk per 1%-nya itu habis dalam waktu 6-7 menitan. Jadi nggak ada kendala. Hanya saja ketika dari 100% ke 70% itu memang agak sedikit boros. Tapi dari 70% ke 0% itu ya lebih irit lah ketika dibandingkan dengan Realme UI versi 1.0. Akan tapi dari 100 ke 70 memang agak rada boros. Tapi untuk rata-rata per 1%-nya itu habis dalam waktu 6-7 menitan. Oke, itu untuk performa baterainya ya, nggak ada perubahan atau perbedaan sama sekali, baik itu di Android 10 maupun di Android 11. Oke, di decimal charge, katanya untuk decimal charge ini menghilang. Nah, iya benar menghilang. Tapi itu untuk kesana-kesananya. Tapi ketika kita mencolokkan si kabel USB Type-C kita, itu nggak langsung hilang. Ada dulu sebentar ya, tapi kesana-kesananya hilang. Hal ini ditujukan agar lebih stabil gitu ya, agar lebih optimal dalam proses pengecasannya. Gak ngaruh ke performa pengecasannya, hanya saja mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa melihat decimal charge, jadi pas si decimal charge-nya itu hilang, agak perasaannya itu agak sedikit melambat untuk versi chargingnya. Tapi nggak ngaruh sih kalau itu pribadi menurut saya ya. Oke, lanjut ke file data yang tidak bisa dibuka. Nah, file data yang tidak bisa dibuka ini kenapa? Bisa teman-teman, pada dasarnya ya, ini file datanya kita lihat aja di file manager ya, atau pengelola penyimpanan. Agak sedikit lama sih untuk multitaskingnya, mungkin penyesuaian. Ini juga untuk membuka file manager perlu beberapa waktu ya, beberapa saat. Nantilah untuk video reviewnya saya bakalan menjajal dulu ya, agar tidak menyimpulkan secara tergesa-gesa. Oke, kita bakalan cari di sini untuk Android-nya, Android. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk datanya. Nah, file data ini nggak bisa dibuka, aksesnya ditolak. File ini hanya dapat dilihat di file Google, di aplikasi file Google. Kita lihat aja di aplikasi file Google ya. Kita buka Android-nya, kemudian kita buka untuk datanya. Nah, sebenarnya untuk file data ini ada teman-teman, hanya saja disembunyikan. Dengan tujuan ini adalah sebagai pelindung atau protection dari sistem yang ada di Android 11 gitu ya. Padahal masih ada. Nah, bagi teman-teman yang memang hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan ya, teman-teman bisa di sini menggunakan aplikasi Explore ya, Explore Manager. Nah, kemudian kita tinggal install aja. Untuk ukurannya nggak terlalu gede, cuma 6 MB-an ya. Nah, untuk proses penginstalan kita tunggu untuk beberapa saat. Kita buka aja. Oke, kita izinkan untuk perizinannya. Nah, di sini ada untuk kartu SD dan ada penyimpanan internal ya, teman-teman ya. Kita lihat untuk penyimpanan bersama atau penyimpanan internalnya. Kemudian kita lihat di file Android, folder Android, kemudian kita lihat untuk file datanya. Nah, di sini ada akses khusus ke penyimpanan internal. Kita tinggal lanjutkan saja dan gunakan folder ini ya guys ya. Kita izinkan. Tuh, udah kebuka gitu file Androidnya, file data di Androidnya nggak hilang. Untuk teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek gitu ya, file Android OBB yang kayak gitu, bisa menggunakan aplikasi Explore ini. Ini merupakan aplikasi yang wajib kalau menurut saya ya, di Android 11 ini. Aplikasi Explore asli wajib banget digunakan, karena di aplikasi bawaan pengelola penyimpanannya untuk
file data nggak bisa kebuka alias disembunyikan ya oleh sistem gitu. Oke, kita lanjut saja ke isu bug selanjutnya ya. Nah, untuk file data bisa ya ada solusinya. Tinggal gunakan aplikasi pihak ketiga. Kalau saya sendiri menggunakan Explore. Kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi yang lain silahkan aja, nggak apa-apa. Kemudian game menjadi burik. Nah, game menjadi burik karena di game space-nya teman-teman nggak setting gitu ya. Untuk game space sendiri di Realme UI versi 2.0 ini udah nggak work menggunakan game space yang versi 2. Harus menggunakan game space yang versi 4. Tuh ya, masih agak sedikit lemot ketika multitasking. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya juga udah mendownload game space yang versi terbaru ya, game space yang 4.5.12. Oke, kita buka untuk game space-nya. Kalau di laci aplikasi ini namanya ruang game. Ya. Di bahasa Indonesiain sih. Masih sama game space. Oke, nah di sini teman-teman untuk game menjadi burik atau si grafiknya menjadi burik ya. Karena teman-teman di sini menyentang atau mengaktifkan si resolusi otomatisnya gitu, menyesuaikan resolusi secara otomatis sehingga menyesuaikan resolusi layar secara otomatis untuk menghemat baterai. Nah, dengan konsekuensi grafiknya bakalan menurun. Kalau grafiknya nggak ingin menurun ya teman-teman tinggal nonaktifkan saja gitu. Dan insya Allah untuk grafiknya bakalan kembali seperti semula kayak gitu ya. Oke, kita lihat aja. Wait ya. Oke, selanjutnya ada di catatan, malah kehapus dari sign up. Oke, di catatan kemudian di game itu ada frame drop. Kalau frame drop ini ya bukan bawaan dari Realme UI 2.0 atau bukan bawaan dari Android-nya. Kalau menurut saya game frame drop ini bisa jadi karena teman-teman sudah memainkan gamenya itu lama ya, sehingga ngaruh ke performa gamingnya, atau teman-teman bisalah menggunakan si mode Pro ya yang ada di game space-nya ketika si game frame drop ini. Kalau saya sendiri mengalami sih, tapi nggak sering gitu, sehingga ya kita checklist aja lah yang itu ya, nggak terlalu nggak terlalu esensial gitu kalau menurut saya sendiri. Oke, kita lanjut ke seringkali foreclose. Nah, seringkali foreclose ini kalau di device saya enggak teman-teman, asli saya nggak bohong ya. Kalau misalnya jelek ya saya katakan jelek, kalau bagus ya saya katakan bagus gitu. Seringkali foreclose enggak gitu ya. Apa yang gampang panas ya di device saya enggak gitu. Yang saya rasakan enggak gampang panas. Gampang panas itu ketika ya teman-teman menggunakan si HP-nya itu di luar batas normal mungkin ya, sehingga si suhu dari baterainya meningkat dan berefek atau berakibat ke si HP-nya menjadi panas. Kalau menurut diri saya pribadi ya. Oke teman-teman, itu mungkin ya yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi untuk multitaskingnya asli ini multitaskingnya agak sedikit lemot. Nggak tahu ini penyesuaian atau bug atau apalah ya. Nanti untuk video reviewnya saya bakalan buat, karena saya ingin menggunakan Realme UI 2.0 ini secara lama dulu ya, sehingga tidak membuat kesimpulan sepihak. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.